Gimana main teh sampai ada bahasa kacai dari satu dan dari sama sauyunan ya runtut terawih dulu. Ada lagi yang paling itu paling kata-kata mas saya tidak tahu filosofi yang dalam sekali utamanya jamaah kudu yang coba larikan gitu silaturahmi kersi tulungan larikan ke fase-fase yang lain silih asyik silih asuh silih asa tidak ada voting di sungai dan itu sudah masuk ke Pancasila kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak ada istilah voting betul lah di demokrasi kita ini yang ngaraco aja yang voting bagaimana tabayun nggak usah sampai lempar gelas bicara aja kalau sedikit kesal-kesal istighfar astagfirullah kan bagaimana ini lembut sekali kelembutan itu sudah kita bersyukur pada Allah. Coba jadi kita ini orang Sunda khususnya kita bicara dengan metodologi sedikit ya analogi Pancasila ketuhanan yang Maha Esa begitu al-ikhlas jelas ya kan rasulnya juga sudah jelas jadi saya simpulkan dari kacamata metodologi Islam itu final review dari agama yang diturunkan oleh Allah koreksi akhir siapa pembimbingnya Rasul kita kalau di universitas ada pembimbing kan sebelum kita ujian akhir di depan rektor, di depan dekan dibimbing yang bertanggung jawab Muhammad dikoreksi itu masa koreksi begitu keras tidak diperanakan dan tidak beranak al-ikhlas ya, sudah masuk ke Pancasila kita dasar untuk kehidupan kita mengelola negara yang kedua perikemanusiaan yang adil dan beradab betapa Islam ini kalau dilihat dari segi kacamata metode 5 yang dianukan tuh keseimbangan keharmonisan ya saling kasih silaturahmi ya. Tidak menghilangkan kekerasan dan untuk apa tujuannya kemakmuran ketenangan keseimbangan betapa zakat dan fitrah kalau masih kurang keharmonisan betapa wakaf sampai 700 kali pahalanya jadi merit sistem pun oleh Muhammad datang dari Allah itu kalau kita bekerja rajin dapat pahala itu di Quran sudah ada jauh sebelum ada metodologi jauh sebelum ada efisiensi dan efisien dalam kerja kita. Sekarang satu yang belum dijawab, kita sudah bisa menjawab. Kata Kepler, teori mengenai terjadinya alam semesta ini banyak teori awan segala macam. Awan kumpul, butir-butir kumpul, menyatu, anukan jadilah planet-planet. Mereka tidak sampai kepada pertanyaan akhir. Siapa yang menyatukan, yang menggerakkan molekul dan atom ini? Nggak bisa jawab, Kepler itu baca ensiklopedia. Saya jauh lagi berpikir, yang jelas. Pada saat kita belajar matematik, pada saat belajar ada teori yang disebutkan keterbatasan, limit, tak terhingga. Tidak bisa memecahkan. Nah sekarang ya mereka tetap aja itu. Itulah makanya disebut kafir. Tidak mengakui, tidak bisa menjawab.
Sampai peringatannya seperti di hadis. Pada saat kiamat, matahari itu gelap. Gelap di kita ini, tidak ada penerangan. Listrik tidak ada berjalan lagi ke rumah. Yang teori komputer tidak jalan lagi. Ya gelap aja lah kita. Disitulah kita akan disadar kepada si kita minta tolong. Nah di situ. Nah itulah yang munafikin ini kita sehingga detik ini bahkan mencerca kita, membunuh kita, menghina kita. Alhamdulillah. Jadi sesungguhnya kita tidak usah ribut khilafah. Soalnya khilafah sudah punya kita ini. Ada di otak, di batin kita dan ada di Quran dia. Coba pikir dari sedikit, dari segi fisika ya. Zaman para sejarah, saya belajar geologi juga para sejarah. Orang-orang dulu itu ingin makan daging. Tentu mereka berpikir gimana supaya tidak makan daging mentah. Satu saat kita berpikir logika ya, karena kita punya akal ya, makhluk yang murni. Mungkin satu saat batu, melempar batu. Lempar ayam alas bisa kena, bisa tidak kena. Lempar menjangan bisa kena, bisa tidak kena. Bisa juga batu itu numpuk di batu lagi kan, apa yang keluar? Api. Fisika. Gesekan antara benda padat menimbulkan api. Kayak orang kita, orang tua kita dulu, kalau merokok sebelum ada bensin, bahan bakar, batu dengan batu kan, ada lum-lumnya. Nyala kan? Baru. Nah, sampailah. Ini saya baca dari sejarah Jepang zaman batu. Bagaimana mereka melempar tidak kena keluar api. Gesek-gesek juga batu. Dapat binatang, cari daun kering. Jadilah Tuhan api itu dan matahari kan? Ya. Nah itulah. Nah sampai mulai dari Isa. Terakhirlah dan sudah cukup daya pikir manusia. Keluarlah surat-surat dalam bentuk Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia itu sudah menjadi dari dulu. Kita mau mencari, jadilah yang paling bahagia orang Islam. Tapi yang Barat merasa gagah aja. Teknologi maju. Nah saya sekarang ini sedang menyiapkan satu tulisan. Kalau kita Syiri Asi, Syiri Asu, Syiri Asa, tidak bertentangan dengan Pancasila kan? Yakin ya? Di Quran ada itu semuanya. Ya, di Quran itu ada. Jadi kita tidak usah ribut khilafah. Dilarang ke masjid oleh polisi datang aja. Tidak usah ribut khilafah. Nah sekarang juga ya, kita ini memang dihadapkan dengan berjuta-juta setan yang berbagai kemampuannya berbagai di luar otak manusia kadang-kadang. Kalau kita tidak berpikir dengan neter, dengan tenang dan selalu berpegang pada Allah. Nah, saya khawatir orang yang sudah punya pegangan Quran dan hadis, sudah muslim dan muslimat, tinggal tetap memperteguhkan iman dan takwa, iman dan takwa. Bahkan saya sakit deh, sudah 1,5 tahun saya berantur. Kadang-kadang putus saja sebagai manusia. Ya Allah, daripada saya begini, ampuni ya saya, panggilan saya. Saya tidak pernah mengeluh soal tidak punya duit. Sebab saya juga pernah sering punya duit. Hanya mungkin lupa bersyukur. Nah, di sini saya mulai sadar. Oh, jadi kalau saya sekarang sedang susah, sedang tidak punya uang, peringatan ini dari Allah untuk apa? Meningkatkan keimanan. Nah, disitulah hiburan yang terlalu enak ya. Kalau lagi banyak duit, kadang-kadang duit hari ini ada, besok datang lagi. Agak aneh kita ya. Nah, saya tidak ini. Ya Allah, saya sadar Engkau lagi menguji saya, supaya saya bisa bersyukur kepada. Bukan ribut-ribut, tidak, diam aja. Nah, tapi pada saat sekarang ini saya takut. Apakah kita ini di Cina Muslim, yang khususnya kebanyakan di Jawa Barat kan,
Muslim ini 54 juta BPS catatan kependudukan ya Muslim di Jawa Barat itu sudah seperberapa ya? 1/5 itu 20% Muslim belum di daerah lain. Apakah diamnya di Jawa Barat ini? Dilihat ada orang kita disiksa oleh Cina, dilihat bahan tambang yang ada di Soreang sudah diincar oleh Cina di Padalarang, dilihat juga di Polewali sudah hampir habis di sana. Kok ini diam aja, kenapa? Sabar, ini itu bodoh. Sabar atau sudah kena sobokan. Ini yang saya khawatirkan. Bagaimana kalau Ciamis satu saat dia gak adukan sama Garut? Sedihnya Bapak. Gimana punya kalau Cirebon disuruh nyebrang karena sekedar disogok oleh yang punya duit untuk mempertahankan kedudukannya. Itulah yang saya khawatirkan Pak Nan, Pak Gino, ya, dan bapak-bapak yang lain. Saya kira kekhawatiran itu sama. Tapi kita mau diam aja, hanya tetap khawatir. Mungkin sadarnya kalau pada saat kayak Bambang Tri yang mengoreksi ijazah Pak Jokowi diperkosa istrinya sama dia, disiksa diikat, baru sadar terlambat. Untuk menghindari hal-hal yang begitu saya ajak kumpulkan di sini. Terus terang paguyuban Pasundan sudah ada. Tapi sama juga dalam pandangan saya, entah benar entah tidak silakan. Lupa juga kepada idealisme. Silih asih, silih asuh, silih asah. Masa dekat di Cirebon Indramayu Majalengka, bupatinya Cina. Coba pikirkan. Bagaimana kalau Kapolres di Cirebon, Bapak orang Cirebon, Cina lagi, yang dimasukkan bukan Islam, tapi Konghucu, sakit enggak? Nah inilah, bahwa saya bukan memas-manaskan untuk berontak atau apa-apa, siapkan diri. Nah inilah mulai dari silaturahmi. Saya tidak ada Pak, niat usia 85 tahun cari materi posisi. Sudah cukup lah Pak. Sudah cukup 85 tahun. Jalan aja udah kadang-kadang capek. Hanya otak yang masih bisa jalan. Nah jadi dari sinilah kita mulai ya. Sekarang ada yang benar menurut logika kita. Fakta, nyata, dan logikanya sejalan dengan kita. Kita akan mencalonkan Anies. Orang yang baik ada aduh halang-halangi kan. Nah masa kita melihat sesama yang baik, semua yang kita dukung, akan membiarkan jadi jatuh. Nah inilah minimal kita tidak bisa didegroma, tidak salah pilih. Masa presiden ijazahnya palsu, Masya Allah. La haula wa la quwwata. Masa punya utang uang 440 triliun mereka nggak ketahuan. Masa Prabowo sampai tega pada rakyat sudah berkorban mengeluarkan uang, nggak ada pendekatan atau minta maaf. Nah, kepada siapa lagi kita? Itulah. Ini bukan saya mengkulturkan si Anies, tidak, ya, tidak. Itu bukan kebetulan. Allah barangkali memberikan itu. Allah itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia itu. Hanya otak kita aja yang kadang-kadang itu tidak jujur pada diri sendiri. Dilalah itu karena Allah sesungguhnya kalau dilalah itu. Kebetulan, that is no coincidence in the world. Everything is arranged by the Almighty, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sadar betul itu. Jadi putus asa itu karena semangat kita aja, bukan tidak ada semangat dari Allah. Nah jadi saya mendoakan khususnya pada ibu bapak, saya akan pendekatan dulu ini kepada paguyuban Pasundan, organisasi yang sudah 107 tahun, yang tertua di seluruh Indonesia. Masa jadi bodoh begini diutak-atik sama si Jokowi? Udangnya guru besar ITB itu.
Jakarta tuh gudangnya orang pintar. Di Unpad juga di Gajah Mada. Masa bisa dianukan karena duit? Nah inilah Pak, dalam kesibukan kita mengurus keluarga, kita ingat juga anak itu. Kalau kita sudah ini, bayangkan anak kita yang tidak sampai ke sarjana, tapi jadi babu di Cina nyuci piring, apa nggak sedih? Nah inilah. Jadi saya akan mulai dari sini. Alhamdulillah, saya selalu melakukan pendekatan dengan Siliwangi, dengan paguyuban Pasundan, ya. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai approach-nya salah. Approach salah dimanfaatkan oleh orang lain untuk yang salah ini jadi mesiu untuk memecah belah kita. Itu hati-hati. Hati-hati aja. Antara Sunda dengan Sunda, Jawa dengan Sunda, atau Bugis dengan satu pelajaran. Bagaimana tidak mengerti peribahasa daerah, sampurasun, si Habib Rizik aja orang bijak, salah ucap tersinggung kan? Jadi sampo yang dipakai itu kasih Habib Rizik racun gitu. Ya tersinggung, dieksploatir kan? Tempat sampah, tempat membuang, tempat apa? Kuntilanak membuang ini ya. Itu pada peribahasa ujon kan ya. Dieksploatir. Nah itulah, hati-hati Pak. Hati-hati. Jadi kita dalam berbicara itu tidak boleh mempermainkan. Makanya saya bicarakan ini. Tanggung jawabnya tidak ada niat saya untuk jadi apa. Saya ingin masa anak cucu kita jadi bujang Cina. Pertama, historis sedikit. 55 bulan April saya sudah ketua IP SMP kelas 3. Waktu itu saya sibuk di Asia Afrika. Maaf cakap. Di sejarah Asian African Conference tidak ada tulisan. But I know, absolutely I know. Banyak gadis-gadis Sunda yang jadi korban ini disuguhkan kepada delegasi Afrika. Ini tahu ketua ini. Sampai saya ini sejarah tapi tidak ada di tulisannya. Saya tahu siapa yang ketua panitianya Hospitality Committee. Rustam Abdul Ghani. Pernah dengar? Ya, sejarah. Juru bicara Manipur Ustaz. Saya bingung kepada siapa minta. Pakai celana pendek kelas 3 SMP saya ketua. Datang ke rumahnya Kawilaran bawahnya. Panglima Siliwangi waktu itu. Saya kira orang tua yang datang. Ayo nak ngobrol. Dari situlah saya dapat kepercayaan. Dan saya 2 kali datang, saya sendiri yang akan datang menangkap dia ke Jakarta. Saya kebetulan waktu itu sudah jadi penulis si kuncung di majalah Pikiran Rakyat. Si kuncung. Jadi kelas 3 SMP itu saya tidak menyusahkan orang tua. Bayaran di SMP 3,5 rupiah, tiap minggu nerima 5 perak. Kan sebulan berapa? 1.400 cukup untuk beli bakso, nonton segala macam ke Jakarta. Saya dengan dia sendiri. Tapi ini tidak ada di sejarah. Dia tersium memenangkan, dia ditangkap. Dijadikan atasnya militer di Amerika, Kawilaran. Ya. Nah, ini bukan pamer. Ya, saya tidak mungkin Bung Karno waktu itu. Tahun 66 waktu keduanya. Karena sudah memperhatikan monitor Bung Karno. Oke lah pribadinya, kita juga laki-laki mengerti. Ya. Tapi hal-hal yang mulai itu saya catat, ya Allah, ya Allah. Anak-anak korban yang jadi disuguhkan itu, ke saya lapornya itu, bukan ke orang tua. Disitulah saya mulai mendirikan
Front Pemuda Sunda. Beberapa orang sudah meninggal, sudah semuanya, termasuk Cece Hidayat kan kemarin 3 bulan yang lalu. Tapi otaknya di belakang saya. Yang di depan Kolonel Sukanda Bratamanggala, tokoh Jawa Barat, dan Kolonel Juhro Sumitra Dilata. Saya terus dengan orang tua. Ya. Karena saya sudah kesel, khususnya Angkatan Darat tidak bertindak melihat kesombongan, PKI kesombongan, Cakrabirawa, saya tidak menghubungkan. Ya saya dikejar-kejar. Yang banyak menolong saya itu Kolonel Mahdi Sani. Sani ya. Nah, bukan Mahdi Sani kan. Sani Rupiah. Sani Rupiah. Yang baru meninggal kemarin. Iya. Almarhum kata saya tadi kan. 104 usianya. Ya, jadi setiap ada Cakrabirawa dari Jakarta mencari saya. Beliau yang akan mengesal. Hati-hati dan menyingkir aja. Saya sembunyi di rumahnya Rektor ITB Dodi Krisnamidaya, ya, saya sembunyi di rumahnya di Hotel Homan, tempatnya Profesor Dr. Ahmad Sanusi, Rektor ini IKIP, ya waktu itu saya di rumah di Kolonel Akil, ya udah pada tidak ada semua, kecuali Pak Ahmad Sanusi yang masih ada. Nah, begitu kami jalan ke sana, 57 dekret 59 bukan 57 buntu konstituante, ya 59 dekret kan, 5 Juli dekret kembali ke Undang-Undang 45 minta musyawarah pembangunan. Mungkin Anda belum lahir waktu itu ya. 46 kan? Bukan. Belum hadir. Ya. Belum hadir. Iya belum ada ya. Jadi 58 itu ada musyawarah pembangunan. Karena apa? Setelah kemerdekaan Undang-Undang 45, daerah itu meminta musyawarah pembangunan. Apa yang diminta? Keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya. Pusat dan daerah. Bayangkan Aceh yang ada timah, yang ada batu bara ada, yang ada minyak tanah, tidak sampai 10% dibagi oleh pusat. Seluruh daerah sampai di Sulawesi. Musyawarah pembangunan tidak tercapai kata sepakat. Pulang dari musyawarah pembangunan, mereka mendirikan pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI dan berpesta ya, ada di sejarah. Nah, di sini saya tahu persis juga. Pak Sumitro itu ke sana. Ya, saya pernah satu ketemu dialog sama beliau. Campur bahasa Belanda untuk saya masih ngerti-ngerti sedikit dinasihati oleh ayah. Ya. Dia datang ke sana, jangan sampai berontak. Tapi yang bunyinya sekarang apa? Berkhianat, Pak Sumitro. Makanya saya tahun 82 itu, selama 20 tahun sampai 2000-an, diangkat, ya kebetulan reputasi saya di universitas cukup baik, di staf ahli Pamito. Dan melihat gelagat si Prabowo ini, saya sudah ada 5 kalinya memperingatkan. Hati-hati kamu sepeda. Militer meskipun gimana kuat, without Islam that is nonsense, bullshit, tidak akan menang. Yang bawa siapa? Staf ahlinya Prabowo, Profesor Dr. Burhanuddin Abdullah, Direktur Bank Indonesia. Dia kalau bicara biasanya kalau ada saya akan menjadi host. Jadi saya dianggap tuakan. Bukan bangga saya karena tidak, tapi bersyukur pada Allah. Termasuk pandang, ya, silakan saya. Ini saya sedang melakukan percobaan supaya si Bowo itu menyatu dengan si Anies. Maksudnya supaya Islam si Anies jadi, hubungan dengan Islam baik, dan yang merah bisa terisolir. Tapi belum berhasil. Nah yang khawatirkan justru ini mulai ke Jawa Barat ini pemecah belah. Ya.
sudah ada tiga bupati Cina di Cirebon. Nah, alhamdulillah, tapi dengan kekuasaan Allah yang pendukung rejim sekarang udah ada yang meninggalkan ya. Nah sekarang, nah jadi begini Pak, ya. Saya percaya betul kepada Siliwangi ini. Saya bersama-sama beliau ya. Sejak kecil, ya. Dan ayah saya juga aktivis, bukan militer. Nah, dia ke Bekasi inilah ya. Yai Mustafa di Tasik, Isya Ansari ya, dan macam. Ingin angkatan darat khususnya menyatu lah begitu ya. Sekarang macam-macam kan. Sugeng Waras sudah nggak ada lagi suaranya kan? Ya, sudah redup lah. Ya? Redup. Iya. Terus yang satu lagi Buton, ya Buton ya. Buton sekarang udah masuk partai. Ya. Nyaleg. Ya, nah, Islam Buton, Sugeng Waras. Ini yang saya dekati ya, bukan tidak percaya ya. Supaya dia jadi yang tertua di sini. Tolong dibantu pendekatan, ya. Dan saya selalu sering datang nengok saya sakit juga, datang ke Undang, datang ke Serimahi. Saya tidak ingin apa-apa. Yayat kan masuk ke IMN 82 kan? 82. 82. Saya 57 udah di politik. Jadi wajar kalau saya kan memberikan ilmu itu kan bermanfaat. Termasuk kepada Pak Nan juga. Nah, oke lah para jenderal di sana bersatu. Dan ke bawah ini saya Pak Nan, Pak Gino, Pak siapa lagi kan? Apa? Ayo Pak Hanafi ya. Rakyat itu dianggap diam-diamlah, latihlah rakyat pemuda-pemuda ini. Jangan kita merasa khawatir baru sadar setelah banyak korban kita tanpa bisa melawan. Kan konyol kalau kita disiksa tidak melawan Pak. Nah itulah ya. Jadilah maksud pertemuan ini, tapi tetap kita silaturahmi. Sebab dengan silaturahmi ini unek-unek yang ada di sini bisa luntur. Saya alhamdulillah kenal dengan semuanya. Ya. Ini saya bawa juga di tokoh Pangkos macam bapak-bapak di sini. Ini mana Pak Asep Kusani ya? Mana Pak Asep? Itu di depan Bapak. Ah ini saya ada. Belum disebut Pak. Tolong dibawa lah ke Yayat ini ya. Apa yang dianukan ya. Ya kalau kita sudah diculik dari Ciamis tidak hanya diam aja kan konyol namanya kita ini Pak. Yang kemarin ada di internet disiksa sama Cina. Coba. Jadi banyak dia sudah nurut dengan Dewi Kewarganegaraan, tetap setia kepada negara leluhur, di sini nurut hidup. Masa orang nurut hidup nipu, ngebohong, merebut lagi kepala polisi sama Cina. Si Samo suruh nyuri, suruh ngebunuh. Si Listio juga suruh nangkap itu. Si Anis, masa mau diam aja Pak? Dan saya betul ya, bukan setia. Kalau saya ikut panggul senjata pun ikhlas sila kita. Nah tolong dibawa ini ya, suara seorang kakek-kakek ya. Bayangkan coba kalau iring-iringan Cina ke Citarum, kita mangut-mangut hormat nggak sakit hati. Atau datang ke Gareng, ke Garut minta ikan tanpa bayar, memperkosa perempuan. Kebayang nggak sama? Atau anak gadis kita diculik, kayak istrinya si Bambang Tri, apa nggak sakit? Lebih baik mati dulu ngelawan dulu. Betul nggak? Harus. Tiba-tiba datang tentara Cina, Bapak diusir masuk ke sini jadikan markas. Bayangkan itu. Kayak terjadi pada waktu Jepang dengan sekutu dengan Gurkha. Saya lihat sendiri. Ya. Nah itu karena saya revolusi itu saya melihat dengan kepala sendiri.
cobalah. Jadi Pak ini saya mendukung apa yang didirikan sekarang oleh Pak Endang, Pajajaran dan Siliwangi. Pajajaran Siliwangi Pajajaran Nusantara. Siliwangi. Tapi dia karena not only administrative activity ya, tapi juga paling tidak lah bisa pakai golok yang tidak salah kawan. Ya. Nah tolong itu kan. Ya Pak bukan Bapak kita banyak mengajak berkahit karena sepuh. Jangan sampai kita konyol lah Pak. Oke. Jadi sekiranya Ibu Bapak barangkali saya agak sering nanti ketemuan Ibu Bapak entah ke Garut ya. Ya kita main keroncong aja tapi terus main keroncong kita dikencingin Cina Pak. Baiklah terima kasih, mohon maaf kalau ada saya salah kata. Nah hiduin ini yang muda-muda ini masih diharapkan oleh kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada komen dari. Terima kasih, kita sudah mendapat pencerahan dari sesepuh kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjabarkan apa pencerahan kita ini semua pada kesempatan ini. Namun saya perlu menyampaikan terima kasih kepada yang saya hormati sesepuh, kemudian Bapak Mayor Jenderal Asep Kasmani, kemudian saya juga Pak Kolonel Fahri Airo, dan teman-teman saya Pak Letnan Kolonel Hanafi, Letnan Kolonel Sugino, kemudian juga terima kasih tamu dari Jakarta, Ibu Ninil, kemudian Pak Bos, rupanya Pak Bos bukan orang jauh, dekat di Negasari sana. Kemudian teman saya tercinta Pak Omas dari Sumedang, kemudian juga rombongan sesepuh, kemudian maaf juga saya alhamdulillah saya mau dikunjungi dari ibu, saya banyak mimpi ternyata sekarang terlaksana kan. Walaupun saya sempat jantung ya Pak Endang. Ya, Oh, jalannya ke pabrik tahu atau ibunya Jalan ke sini. masa jalan ke sini. Kalau nggak ada datang saya saya sedihnya lanjutkan, bukan kemudian main. ada juga teman senior saya dari maaf dulu ini sebagai pengurus di Pejuang Siliwangi Indonesia. Ya, Maaf, saya terpaksa saya sampaikan di sini biar kita tahu semuanya ya, bahwa pimpinan Pejuang Siliwangi Indonesia itu, beliau itu sebagai pembina di Partai Prima. ya, Partai Prima ini siapa mungkin sudah pada tahu, apalagi maaf ini adik saya nih, maaf Pak, ya, belum disebutkan. Jamilah. Jamilah. ya, Sangat tahu beliau itu kan. ya, Jadi siapa itu Partai Prima, sehingga maaf saya yang ada di kelompok sana segera mengundurkan diri, melepaskan dari tali itu karena memang saya tidak mau bawa ke garis kiri dan kanan. ya, Saya lanjutkan, mungkin ada juga yang belum saya sebutkan di sini Kang Dadang yang selalu mendampingi saya kemana-mana Pak. ya. Jadi Itu yang diberi itu namanya siapa? Nanti kalau bertemu di jalan masa kita bertanya gitu kan? Kolonel Setiadi. Ya, Kolonel Setiadi. karena itu beliau tahu jalan Jawa Barat itu. ya. Ya. Ya udah, saya tahu aja saya. Si Bapak dulu. Jangan sampai saya nggak hafal di situ lupa jadi saya orang lain aja. Jadi yang pernah saya sebutkan namanya, yang belum tersebutkan mohon maaf. Yang jelas saya terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya. Dan seperti tadi arahan beliau bahwa beliau mendukung dengan adanya organisasi yang saya pimpin dalam hal ini Pajajaran Siliwangi Nusantara, Ya, untuk diketahui oleh semuanya bahwa kita sudah punya payung hukum yang sah, Ya, seperti ya. hukum dan HAM. Itu organisasi, dan perlu saya sampaikan memang selama ini karena masih baru, kita dalam tempoh yang dekat ini kita punya 10 DPC yang sudah
hampir siap. Ya. Kemudian ada 3 DPD mungkin kemungkinan Banten, tapi kalau Lampung sudah mengirimkan utusan. Ya. Mereka akan bikin tim 7 Ya. untuk minta restu dari jajaran Siliwangi Ya. untuk DPD Lampung. Ya. Dan konon orang penting katanya yang mau jadi ketua DPD di sana. Kemudian mungkin dengan segala hormat di DKI informasinya dari Jakarta, ada utusan dari Jakarta sudah dipikirkan itu mungkin jadi 3 DPD itu yang Ya. siap. Dan kemudian kita rencanakan nanti kalau sudah saya menganggap sudah waktunya untuk dideklarasikan, mungkin akan kita deklarasikan. Ya. Itu mungkin sebagai informasi awal. Dan tidak lupa juga, maaf, yang pertama saya hubungi senior saya dalam ini, Bapak Major Diana Asep Ya. Aswani, yang paling dulu merespon beliau ini, biar pernah saya ikut kayak gitu. Terima kasih. Beliau setuju kan? Bukan hanya setuju, beliau itu paling dulu menyampaikan. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya mungkin kepada teman-teman yang belum bergabung, Ya. kami sangat mengharapkan untuk bergabung, tetapi maaf, yang bergabung di tempat kami ini sebenarnya dibuat senyaman mungkin dan tidak boleh ada keterpaksaan. Seperti misalnya begini, di organisasi Pejuang Siliwangi sana, yang dalam tanda petik saya terpaksa harus mundur. Ya. Saya persilahkan untuk mereka kalau mau ikut polemik di sana silakan. Kalau mau bergabung di sini juga, alhamdulillah. Ya. Kalau memang maaf, umurnya organisasi itu sudah 1 abad lebih 10 bulan. Ya. Tapi hasilnya, kalau tadi dikatakan Pegawai Pasundan sudah punya universitas, Ya. tapi Pejuang Siliwangi baru punya polemik. Ya. Kantor di pusat lengit, Ya. di Jawa Barat juga hilang. Ya. Makanya kita mulai dari nol, kita tata kembali. Maksudnya saya ingin mengembalikan jati diri, khususnya awalnya dari Jawa Barat, Ya. kemudian umumnya untuk Indonesia, agar supaya nilai-nilai luhur ini, Ya. dalam arti kata nilai-nilai luhur menjadikan etika, kemudian sudah kita kembangkan dalam suatu aturan, maka masyarakat kita tahu semua, merasa semua, khususnya Siliwangi ini sudah menusantara, tetapi orang Jawa Barat sendiri maaf, Ya. hanya tahunya Padang 3 Siliwangi, nilai-nilai Siliwangi tidak tahu. Ya. Ya. Maka dari hari ini kami ingin membangun, mengingatkan masyarakat Jawa Barat itu mau diakui atau tidak, senang atau tidak, mereka itu sekuler Siliwangi. Ya. Jadi saya harapkan supaya bangkit gitu kan, dan karakter dirinya ketemu lagi. Itu mungkin arahan yang paling pokok. Kemudian mungkin untuk lebih jelasnya programnya apa mungkin saya proses programnya semua masih dimensi Ya. segala bidang, dan prinsipnya membantu tugas pemerintah non politik. Ya. Jadi di organisasi kita ini tidak boleh cerita politik. Mau berpolitik boleh tapi di luar. Ya. Tapi di organisasi tolong tidak ada cerita politik. Ya. Dan membantu semua program pemerintah. Tetapi kita punya skala prioritas mungkin. Prioritas yang pertama dari multidimensi ini adalah masalah pertanian. Karena dulu saya dengar negara kita negara agraria. Negara agraria, alhamdulillah kita ngimpor segala macam dari luar negeri kan, termasuk beras. Kemudian yang kedua mungkin lingkungan hidup, karena selama ini alam, kalau saya koordinasi dengan Departemen Lingkungan Hidup katanya mau melestarikan, tapi saya lawan. Apa yang mau dilestarikan Pak? Bukan dilestarikan, paling juga dirawat. Karena masalah sekarang sudah lingkungan hidup sudah celaka. Contohnya sawah tempat pertanian, bukan ditanami padi, ditanami gedung, ditanami pabrik, kan gitu. Ini juga sudah tidak nyambung. Kemudian yang berikut berhubungan dengan ekonomi, kita harapkan ekonomi ini membawa kesejahteraan buat anggota maupun juga mendorong ekonomi masyarakat. Nah kebetulan maaf, saya juga punya
kader di sini yang Bapak tunjuk di sebelah kiri ini dalam bidang perkoperasian tinggal saya diajarin. Jadi, ya punya pengalaman banyak di perkoperasian dan dengan segala macam berilmuannya saya sudah monitor sekali, makanya besar harapan kehadirannya Pak Dwi ini akan membawa tata yang baru yang lebih baik untuk organisasi. Kemudian maaf, beliau ini kesepuhan karena memang untuk pengurus di atasnya sudah dibentuk oleh pendiri, jadi beliau sekarang tugasnya jadi wasekjen, oke, sekretaris jenderal di tingkat nasional. Sekjennya siapa? Sekjennya itu Pandayani SIP. Asyaf kenal juga ya? Belum. Belum. Ketemu juga. Ini putrinya Pak Nanti Endang. akan saya Yuni. akan saya sampaikan nanti pada saat nanti peresmian setelah jadi SK secara keseluruhan. Iya. Ini kebetulan memang pengalaman dari sekjen itu memang banyak pengalaman juga di dalam maupun luar negeri. Khususnya dia banyak pengalaman di luar negeri. Lama kerja bersama Raja Abdullah di Yordania dan di beberapa negara. Oke lah, terima kasih pandangnya. Saya setuju untuk programnya, program kesejahteraan. Tapi jangan sampai pada saat kesejahteraan dimasuki oleh komunis ini. Yang repot kita, hasilnya dia. Kita bahkan masuk penjara. Don't take the blunder action, ya. Pakai falsafah Israeli, right or wrong my country. Ya. Jadi begini, jangan sampai kita dijajah, tanaman padi di babat Cina, katakanlah kita tetap pada usaha sendiri, jangan. Itu bagaimanapun, the most important is how to save the country, menyelamatkan negeri. Ya, itu juga termasuk itu menyelamatkan negeri. Bayangkan aja sekarang aja yang kita alami. Kita mencoba mencari sesuap nasi supaya tidak kelaparan. Tapi yang diperbuat oleh rejim ini apa? Nyuri duit. Nah sama kan analogi dengan kita kan. Jangan termasuk itu. Dan yang muda-muda itu ya critical inilah, smart thinking ini harus dipakai ya. Itu kan. Jadi apa gunanya kita mencari pekerjaan ke sana kemari? Yang diterima Cina semua. Kan bodohnya bukan main. Itu yang menjadi harus ada di sini. Pakailah umpamanya para sesepuh yang di militer sudah paham. Full with ini well experienced and well educated itu dimanfaatkan. Tidak semua yang berpendidikan itu punya niat yang baik. Ada juga yang nyuri, nah itu seleksi oleh pandangan, ya. Seleksi oleh pandangan. Dan saya yakin setiap niat baik itu insya Allah berhasil. The problem is how to wait the time. Datangnya waktu aja dari yakin saya alami. Maaf cakap, saya anak 13 dengan logika, matematika, kurus tidak masuk akal dengan gaji pegawai negeri. Tapi pada saat kita lagi linglung, tidak punya untuk bayar uang untuk anak, Pak Suheni tolong bikinkan makalah, saya mau ceramah saja. Itulah. That is no coincidence. Itu bukan kebetulan. Allah Maha melihat. Betul-betul saya alami. Siap, itu memang yang kami inginkan. Apa yang diarahkan sama kesekuan ini sudah sejalan. Bahkan ya organisasi ini karena kebanyakan organisasi kemasyarakatan itu kerjanya hanya membuat proposal, Iya betul. ya banting kiri banting kanan, ya kan. Nah, kalau saya organisasi ini sudah banyak bicara dengan Wasekjen ini, kita bikin hidup organisasi itu dari upaya kita, bukan dari mengemis kan. Iya betul. Ini yang menjadi polanya. Alhamdulillah kita juga punya doktrin dan lain-lain apa yang mau dikerjakan nanti
akan rapat khusus nanti kalau sudah saya dalam tempo yang singkat akan segera mungkin. Sekarang Itu saya mungkin yang perlu saya sampaikan. Ada mungkin tambahan dari saya untuk Bapak. Ya. Mungkin kami ini membutuhkan bimbingan akhlaknya tentunya. oh iya betul. Ya betul. Karena dari sisi akhlak inilah yang kira-kira manusia. Ya jadi kita orang tua ini kan orang yang paling dikasihani Allah itu adalah orang yang memberikan ilmunya yang bermanfaat. Kalau ilmu tanpa manfaat dibarengi punya ilmu pintar maunya, tapi pintarnya bikin onderdil palsu untuk nipu orang, itu kan akhlak ya, kayak yang baik aja lah. Coba pikirkan aja Pak ini, masa kita garam harus datangkan dari Cina, laut yang terluas kita kan, cengek dari Cina, Foto bersama cengek dari Cina. Itu Gunung Tilu tuh di Puntang ditanamin cengkeh beberapa puluh ratus ton. Cengkeh sampai 100.000, hampir setengah daging. Coba aja. Cina warga negara sana nggak usaha di sini, bahkan kita yang jadi bujangnya. Coba itu aja coba. Masih ada Pak Dirjen? Begini aja tanya untuk setiap orang ini. Kalau pandang bisa, kenapa saya tidak? Apa salah saya? Satu, kembali tidak dekat sama Allah, atau durhaka sama orang tua, atau tidak simpati masyarakat. Itu kan. Coba berjaki itu patahnya dari kedekatan, kenal. Kedua, rasa percaya, empati. Ketiga, rasa percaya. Sampai entong si ada tanu yang nyangkul kita itu aja. Nah itulah. Siap Pak, kalau begitu mungkin ada tambahan dari Pak Asep Kuswani ini. silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, saya panggil Ahmadiyah yang sedang bertugas. Kang Pros Hendi dan akan yang terhormat, kemudian ketua apa namanya Pak Jajaran Siliwangi dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Syukur alhamdulillah saya tadi ngantar istri untuk berobat di Mustira. Saya sambil berdoa juga kan, ya Allah, berobatnya cepat selesai gitu kan, dan mendapatkan obat juga cepat. Alhamdulillah dijabah. Jadi datang ke sana, kemudian cek jantung, paru, kepala, macam-macam, mau ke dokter, kemudian terakhir menunggu obat. Alhamdulillah lah. Dan saya bersyukur sudah sampai ke sini, walaupun katanya istilahnya agak deg-degan. Karena saya kemanapun juga, dari sejak saya berhadapan dengan apa namanya kuliah di Maya, maksud saya 2002 saya berhadapan dengan HAM ya, disukan saya melanggar HAM berat sebagai apa namanya tersangka terdakwa ketika tahun 2002 masalah Timur Timur, dan alhamdulillah itu juga bisa selesai. Dari sejak itu saya tidak pernah, bukan tidak pernah, beliau ini selalu udah Panglima jangan bawa mobil kan, jangan sampai nanti ada sesuatu yang ini saya aja yang lebih muda selalu itulah istilahnya itu Kapolda yang selalu membawa saya. Kapolda itu kepala polisi dapur. Ya alhamdulillah tadi saya di sini dan saya bersyukur ketemu Bapak Ibu sekalian di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan ini syukur yang diberikan oleh Allah ini kita nikmati, syukur pada Allah di mana nikmat kita yang diberikan kepada kita ini tidak terukur, yang tadi bilang tidak terlimit. Ya alhamdulillah lah bisa langsung ke sini, bisa langsung makan. Kemudian di samping itu juga kita berikan suatan salam kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. keluarganya, di mana beliau telah membawa kita dari alam yang sangat jahil ya, pada alam yang saat sekarang mudah-mudahan kita ini sampai akhir zaman bagi kita mungkin di mana kita sudah dipanggil oleh Allah SWT dan menunggu nantinya profet lagi diberikan oleh malaikat semacam. Ya, alhamdulillah. Kemudian tadi kita terima kasih Pak Pangkop ini telah memberikan bayangan-bayangan gambar. Mungkin di sini perlu saya perkenalkan diri sebagai Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu mungkin alhamdulillah di sini mungkin sebagian besar baru kenal dengan saya. Nama saya Asep Kuswami. Kemudian pangkat terakhir saya Mayor Jenderal dan saya pernah kuliah juga di Universitas Pertahanan. S2 Pertahanan ceritanya dulu. Jadi intinya ya agak mengetahui lah. Kemudian tadi berbicara masalah perjuangan, bukan menemukan diri. Ayah saya juga kelahiran tahun 20-an, di mana saat itu masih ada di wilayah Bandung ini, bergerilanya di gunung apa itu dekat Taman Tahun situ sebagai campnya, Burangan. Kemudian ada Hizbullah. Beliau pernah bercerita kepada saya di saat mudanya ketika di tahun-tahun dijajah Belanda sering turun di malam hari ke Cimahi untuk menyerang Belanda yang ada di Cimahi. Di situ ketika awal dan pernah ketangkap juga sama Belanda itu dimasukin penjara di sekarang itu mungkin Puspipom ya di situ. Memang saat itu mungkin kamu sudah tahu ya tidaknya suasana seperti kita sekarang aja. Suasana saat itu yang jualan segala macam sudah ada, tapi alhamdulillah bisa keluar kembali. Ini cerita ya. Kemudian ketika Jepang menyerang kota Bandung ini seperti burung di atas ini, hajar itu Belanda dalam tempo yang singkat Belanda bisa menyerang. Dan kemudian ayah saya di pemuda Bandung itu dimintai untuk disekolahkan ke Jepang, tapi nyatanya dijadikan heko. Gitu ya. Setelah merdeka tidak berpikir masalah pangkat, yang penting sudah merdeka, pangkat, kopral, mawas segala macam, yang penting kita berjuang masuk saja di situ. Disitulah masuk dari Siliwangi sampai hijrah ke Jogja dan lain sebagainya. Maka tadi ketika dengar Bengawan Solo, saya ingat cerita ayah saya juga. Ketika bagaimana mau menyeberang Bengawan Solo di dibayang-bayangi dengan pesawat tempurnya Belanda kembali lagi itu. Bagaimana itu mengikat pohon-pohon singkong ke gerbong pisang supaya untuk mengelabui itu. Akhirnya dari dalam tarik-tarik pisahkannya itu tentara Indonesia dihajarlah itu. Inilah barisan kita. Ini kira-kira mungkin ayah saya juga sebagai pejuang. Jadi saya ketika lahir dari AKB 82, jadi Gatot Nurmantio itu teman saya. Yayat Sudrajat teman saya. Itu keponakan saya. Yayat Sudrajat ya. Saya lahir 82 menjadi militer, tidak seperti teman saya yang masuk komando. Mereka latihan dulu 6 bulan, tapi saya langsung terjun di Timur Timur. Langsung memimpin pasukan Timur Timur di mana ketemu dengan buah itu di hutan. Tentara di sana udah kayak compang camping, bukan kayak tentara seperti ini kita. Pakaian juga sobek segala macam. Kemudian ponconya itu dari plastik. Kemudian mungkin Pak Nang tahu lah tentara bagaimana tentara asli di sana yang mantan Tropas, kemudian masuk ke model tentara Indonesia di Batalion 745. Kalau diri itu mungkin saat itu ya bahasa sakit, tapi lebih setelah di Kudala Staros, dari Staros masuk lagi ke hutan. Itu ya. Makanya saya ada buku saya yang sudah saya bikin, walaupun itu hanya garis besarnya saja, judulnya The Story of Soldiers. Salah satu nyata aja. Hanya itu garis besarnya saja, saya tidak mendetail sebagai banyak bukan cucu saya. Nanti kalau cucu saya mungkin nanya,
Kemudian ini sebagai perkenalan saya, ya, kemudian istri saya di Bali. Beliau yang selalu setia mendampingi saya ketika berhadapan ketika di Timur di Aceh, ya kan, kemudian berhadapan dengan itu juga. Sebetulnya kalau pemerintah paham ini kepada ibu-ibu Persib itu harus berikan bintang sakti, karena seorang istri menuju suami itu tidak dibekali dengan senjata. Kalau suaminya dengan senjata, tapi ketika istri tinggal, kalau seandainya ada presiden bermunculan atau gam bermunculan, dia kan hanya istilahnya menyelamatkan diri sendiri. Seperti itu, ya. Jadi ya alhamdulillah lah, beliau sudah pengalaman dan saya tahu bagaimana ketika Timur akan berpisah dengan Indonesia, bagaimana itu si polisi bergeser sambil memakai bagaimana itu dirilis, saya tahu semua, ya. Bagaimana merah barat hijau dan kuning, saya tahu semua. Mohon maaf jika sama alumni TNI lah, ya, karena saya dilahirkan di daerah pertempuran, kemudian daerah pertempuran itu jadi mungkin kalau hujan itu si jalannya meleleh karena tanah merah sampai ke Hotmi, itu saya tahu persis dari daerah di mana ada konflik, wilayah itu mungkin ada konflik yang seperti di Papua, saya selalu menunjukkan itu. Jadi alhamdulillah sekarang ketemu Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang kita selamanya lah sebelum dipanggil sehat walafiat. Amin. Amin. Kemarin tadi berbicara masalah ke depan kita untuk istilahnya pimpinan Republik ini, memang saat ini kita prihatin. Dari awal pun ketika pemilihan itu di mana Pak SBY, ya, kemudian ke Pak Presiden yang sekarang, saat itu memang saya masih militer kan, tidak berhukum terlalu jauh, hanya baru-baru ini saya ikut juga. Saya terus terang aja, saya pendukungnya Pak Prabowo. Saya keluarga Pak Prabowo tahun kemarin tidak mencoba siapa-siapa. Dan saya tahu, nah bagaimanapun wah ini kalian berat nih. Tapi memang kecurangan itu kalau ada fakta tidak tahu, mungkin bisa diulang ya. Tapi yang bersangkutan juga yang dimana ya udah. Intinya seperti itu. Dan ke depan mungkin ya ini sudah 2 periode. Saya tidak bisa membayangkan jauh ke sana. Saya bilang kalau misalnya seseorang istilahnya untuk membangun Republik ini hanya dengan hutan, banyak yang mau, tapi biasanya tidak begitu. Kemudian yang sangat prihatin juga ketika mungkin ini undang-undang dasar kita ini diamandemen, ya, yang tadinya Presiden Republik Indonesia itu warga asli, Pribumi asli. pribumi asli menjadi WNI. Kalau berbicara masalah WNI, si penjajah itu bisa kembali lagi untuk memimpin Republik ini. Baik itu mungkin Belanda, Jepang, Amerika, atau siapa saja. Kalau baru beralasan warga negara Indonesia, ya kan, baik. Tapi kalau di sini bunyinya bangsa Indonesia asli, mereka tidak bisa. Itu ya yang saya dalam pemikiran saya. Saya bukan berarti mungkin ini masalah syarat atau suku tidak. Tapi itu harus dikembalikan kepada undang-undang yang asli. Nah, sekarang kita lihat, mohon maaf ya, saya terus terang aja. Pertama itu dari undang-undang 46, ya kan? Saya tahu di ini. Saya relawan pertama Anies Baswedan. Saya ketua Dewan Pembina dari relawan Anies Baswedan. Tapi setelah saya berpikir lagi, waduh, bagaimana caranya supaya mengembalikan ini undang-undang dasar 45 kepada aslinya.
minimal presiden itu bangsa Indonesia asli. Masa orang Indonesia boleh betul? Tidak mungkin. Ya, pasti banyak yang pintarnya. Ada yang pintarnya. Ya, makanya ketika saya melihat Kim itu apa ya, koalisi Indonesia Bersatu kan, di mana para partainya itu selain Demokrat, selain dari Gerindra, selain dari PKS, gitu ya. Salah satu di antaranya, ini mohon maaf sekali ini hanya analisa pribadi ya untuk saya pribadi. Silahkan, mereka punya hak privasi masing-masing ya, silakan. Hanya pribadi saya, ketika saya analisis, katakanlah dari TV ini, rupanya mereka itu menggunakan undang-undang perekonomian yang sudah diawali. Karena katanya 70% itu diambil oleh asing, kita tuh hanya sisa-sisanya saja, ya. Hanya tinggal ampasnya saja 30% itu. Dan memang kenyataannya pun seperti itu. Kita sebagai negara terbuka dan bukan negara agraris lagi yang bisa pandang. Dulu misalnya kita bisa beli pesawat itu dengan ketan, atau cukup dengan ketan beli pesawat Hercules. Sekarang bisa impor beras. Jadi dari situ saya lihat dari kelompok ini memang misalnya orang-orang itu cerdas semua. Yang dikatakan mungkin dalam WA itu kelompoknya kecebong ya. Di sini ada kelompok kecebong. Ini kan saya baca di untuk saya. Ini untuk saya saja. Rupanya mereka cebong itu otaknya udah undang ke sana. Kalau ini salah satu tidak memisahkan diri, kan tidak bisa. Salah satu ada yang perlu saya memisahkan diri. Atau otaknya sudah, dia udah bekerja untuk siapa nih orang-orang yang hebat, yang pintar, yang bisa diinginkan oleh masyarakat di seluruh negara. Ternyata pertama dipilihlah 3 orang dulu, ya. Setelah 3 orang, 2 orang dan 1 orang Islam saja. Hati saya terus terang aja sewa. Beliau dipilih sama salah satu di antara. Kenapa Prabowo tidak memilih dia? Keduluan lah, karena maaf ya. Dan pemikiran boleh berbeda ya Pak ya. Enak lah. Ini hanya untuk saya aja. Saya masih di situ. Saya berpikir mau diibaratkan ya. Apa ya mungkin kayak apa bedanya misalnya jadi kendalikan sama aspek bagaimana seperti yang Jokowi sama Kubu Megawati itu jangan jadi. Yang kedua, kalau yang lain ya udah jelas mereka udah pasti akan seperti apa presidennya sekarang itu sebagai petugas partai itu.